Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mulai materi mengenai bab 4 ya, yaitu peramalan atau forecasting. Untuk materinya di buku bisa kalian lihat mulai dari halaman 112. Jadi mungkin di sini saya akan hanya menjelaskan sedikit ya, dan sisanya harus kalian baca di buku Hazer Render edisi 11 ya, sesuai dengan yang saya pakai. Nah, untuk peramalan ya, ini ada untuk kerangka babnya, untuk profil perusahaannya itu ada menggunakan Walt Disney Parks and Resorts ya, bisa kalian baca nanti. Kemudian ada tujuan pembelajarannya ya, masuk ke profil perusahaan global. Ya, sekali lagi nanti kalian harus baca sendiri ya, agar lebih jelas ya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke definisi dari peramalan. Jadi apa sih yang namanya peramalan ya? Peramalan atau yang bahasa Inggrisnya forecasting itu adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan untuk memprediksi atau memperkirakan suatu peristiwa pada masa mendatang. Jadi kalau misalkan itu adalah sales forecasting, peramalan penjualan, maka kita akan memperkirakan atau memprediksi penjualan kita di masa yang akan datang atau di bulan-bulan selanjutnya, gitu ya. Nah, untuk waktunya itu ada 3 kategorinya ya, ada yang namanya peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya adalah di sini ada tipe dari peramalan, ada 3 ya, ada economic forecast, technological, dan demand forecast. Dan ini harus kalian baca lagi detailnya di buku. Ya, dan saya skip ya. Ini ada pendekatan peramalan ya. Nah, kemudian untuk peramalan runtun waktu gitu ya. Jadi ada 4 komponennya ya. Yang pertama itu kecenderungannya apakah dia pergerakan dari datanya itu bertahapnya ke atas atau ke bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia musiman gitu ya. Dia mengulang sendiri dalam suatu periode waktu. Apakah itu harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan ya. Nah, selanjutnya adalah siklus gitu ya, polanya siklus. Jadi terjadi dalam setiap beberapa tahun. Selanjutnya adalah untuk variasi secara acak ya. Nah, untuk peramalan runtun waktu, ya ini ada 2 rumus yang biasa digunakan, yaitu pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata bobot ya. Jadi apakah dia menggunakan bobot atau tanpa bobot ya. Nah, untuk pergerakan rata-rata ya, ini dia rumusnya jumlah permintaan dalam periode sebelumnya dibagi dengan N. Ya, kalau untuk pergerakan rata-rata bobot yaitu jumlah bobot untuk periode tertentu dikalikan dengan permintaan dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah bobot ya. Nah, contohnya adalah ini saya ambil dari buku ya, halaman 121 Donna's Garden Supply, dia ingin meramalkan pergerakan rata-rata 3 bulanan. Ya, nah jadi di sini untuk kolom bulan dan kolom penjualan aktual ini adalah datanya given ya. Nanti kalian menambahkan 1 kolom lagi untuk yang ditanya ya, gitu ya. Jadi di sini ditanya adalah pergerakan rata-rata 3 bulanan. Ya. Nah, kalau misalkan untuk pergerakan sebenarnya ditanya apa sih nih dia? Yang ditanya adalah peramalan untuk Januari berikutnya. Jadi bukan Januari ini yang ditanya ya, tapi Januari setelah ini. Jadi misalkan lah ini contohnya tahun 2018 gitu ya. Kita pengen tahu Januari tahun 2019. Nah, yang ditanya itu yang di bawah sini ya. Itu berapa sih perkiraan dari penjualannya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan rata-rata 3 bulanan gitu ya. Di sini baru akan ada di bulan April. Kenapa? Karena kita memerlukan data 3 bulan kan. Jadi kalau bulan April itu butuh datanya adalah yang di Januari, Februari, Maret. Nah, gimana kalau misalkan kita tadinya mau meramalkan berapa sih penjualan di bulan Maret yang ini nih.
Nah, di bulan Maret yang ini kita akan butuh data dari Februari, Januari, dan Desember tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau untuk pergerakan rata-rata 3 bulanan untuk bulan April, maka di sini caranya adalah 10 ya untuk penjualan di bulan Januari ditambah penjualan bulan Februari ditambah penjualan bulan Maret. Jadi 10 tambah 12 tambah 13. Kemudian dibagi dengan 3 ya. Kenapa dibagi 3? Karena yang ditanya adalah pergerakan rata-rata 3 bulanan. Kalau dia minta pergerakan rata-rata 4 bulanan maka dibagi 4. Kalau dia minta 5 bulanan ya dibagi 5 dan seterusnya ya. Ini akan terus lanjut seperti ini. Nah, kalau misalkan perkiraan untuk di bulan Mei, ya, untuk di bulan Mei kita butuh data di bulan April, Maret, dan Februari. Maka kita butuhnya 16 tambah 13 tambah 12 dibagi dengan 3. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah bulan Januari tahun berikutnya. Nah, bulan Januari tahun berikutnya kita memerlukan data dari Desember, November, dan Desember. Maka 18 tambah 16 tambah 14 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 16. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Ini contohnya juga mudah dimengerti ya. Nah, selanjutnya adalah tadi apa yang pakai bobot ya, pergerakan rata-rata bobot. Kan rumusnya seperti ini. Ya, jadi bobot untuk periode tertentu dikalikan dengan permintaannya dibagi dengan jumlah bobotnya. Ini contohnya ya. Nah, di sini ada pakai bobot ya. Jadi dia menentukan ada 3 bobot ya. Untuk bulan terakhir dia bobotnya 3. Untuk 2 bulan yang lalu bobotnya 2. Untuk 3 bulan yang lalu bobotnya 1. Sehingga jumlah bobotnya itu adalah 6 ya. Nah, berarti di sini caranya adalah seperti ini ya. Kita lihat contohnya ya. Jadi kalau misalkan diminta pergerakan rata-rata 3 bulanan dengan menggunakan bobot ya untuk di bulan April. Tadi kan di bulan April itu kita punya data 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Nah, di sini dia bilang untuk bulan terakhir adalah 3 bobotnya, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi untuk yang ini kita ke atas nih, 3, 2, 1. Untuk yang bobotnya bulan paling dekat ke April adalah bobotnya 3. 2 bulan sebelumnya bobotnya 2, 3 bulan sebelumnya adalah bobotnya 1 ya. Jadi makanya di sini 13 kali 3, 12 kali 2, 10 kali 1. Nah, hasilnya dibagi dengan 6. Ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalkan untuk bulan Mei ya. Untuk bulan Mei kita memerlukan kita memerlukan data di bulan April, Maret, dan Februari ya. Maka yang April kita kalikan 3, yang Maret kita kalikan 2, yang Februari kita kalikan 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah dengan menggunakan peramalan runtun waktu ya. Di sini ada penghalusan eksponensial ya, exponential smoothing ya dengan ada penghalusan konstan. Ya, untuk rumusnya adalah peramalan baru itu sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah alfa kali permintaan aktual periode sebelumnya dikurangi peramalan periode sebelumnya. Kalau yang penghalusan konstan, smoothing konstan, ya, itu dia rumusnya adalah simbolnya FT ya, FT sama dengan FT min 1 ditambah alfa kali A
T-1 dikurangin F-T-1. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di buku ya. Itu ada di halaman 124 ya. Di mana FT di sini merupakan peramalan yang baru ya. F-T-1 ini peramalan periode sebelumnya. Alfanya ini adalah penghalusannya atau bobotnya atau konstan ya. Kemudian T-1 adalah permintaan aktual periode sebelumnya. Ya, jadi itu A aktual, kalau F berarti dia forecasting. Ya, nggak terlalu sulit ya. Nah, di sini contohnya ada di halaman 125 ya, bisa kalian lihat juga. Di sini adalah memprediksikan permintaan Februari, enggak, yang ditanya itu meramalkan permintaan pada bulan Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial. Ya. Nah, di situ kan caranya adalah dengan rumus yang ini tadi ya. Rumus yang ini ya. Peramalan periode sebelumnya ditambah alfa kali permintaan aktual periode sebelumnya dikurangi peramalan periode sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk peramalan periode sebelumnya adalah, jadi kalian list dulu ya ini diketahui apa aja gitu ya. Nah, untuk peramalan periode sebelumnya adalah 142 ya. Kemudian untuk alfanya itu 0,2 ya. Kemudian permintaan aktualnya adalah 153, taruh di sini dikurangi dengan peramalan periode sebelumnya yang tadi 142 ya. Sehingga hasilnya adalah 144,2. Itu untuk peramalan permintaan bulan Maret untuk si Ford Mustang ya. Jadi karena hasilnya koma maka harus dibulatkan. Ya kan nggak mungkin kalau apa nih mobil koma-komaan ya. Jadi harus bilangan bulat. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah ini mengukur kesalahan peramalan. Ya, kita menggunakan yang namanya MAD, MAD ya, mean absolute deviation atau deviasi rata-rata absolut, di mana rumusnya adalah di sini ya. MAD sama dengan jumlah dari aktual dikurangi peramalan. Ini tanda mutlak jangan lupa ya. Jadi jumlah dari tanda mutlak aktual dikurangi peramalan dibagi dengan N. Ya, itu rumusnya untuk MAD. Nah, selanjutnya kita juga punya rumus yang namanya MSE, mean squared error, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Ya, rumusnya adalah jumlah dari mutlak kesalahan peramalan dikuadratkan dibagi dengan N. Ya, tapi seharusnya kalau udah kuadrat ya apa namanya, udah nggak akan ada tanda minus ya. Tapi nggak apa-apa, itu rumusnya ya. Nah, contohnya adalah ini bisa kalian lihat di halaman 127 ya. Untuk contoh 4 ya, di sini dia pelabuhan Baltimore ya, dia memiliki gandum dalam kuantitas yang banyak dibongkar dari kapal. Manajer operasional ingin menguji penggunaan penghalusan eksponensial untuk melihat seberapa baik teknik ini dapat berjalan dalam memprediksikan tonase yang dibongkar. Dia menerka bahwa peramalan atas gandum yang dibongkar dalam kuartal pertama adalah 175 ton. Dua nilai alfa yang akan digunakan yaitu alfa 0,1 dan 0,5. Jadi kita pengen melihat perbandingannya ya antara alfa 0,1 dan 0,5. Di sini untuk yang pertama adalah menggunakan alfa 0,1 ya, di mana ada kuartal 1 sampai kuartal 9 ya, atau datanya sampai kuartal 8 lah ya. Ada tonase aktual yang dibongkar ya, datanya ini 180, 168 dan seterusnya. Kemudian peramalan dengan alfanya 0,1 kita masukin rumus yang tadi ya. Kita masukin rumus yang apa namanya? MAD tadi. Ya, rumusnya
Oh, kita masukin rumus yang penghalusan eksponensial tadi ya. Nah, rumusnya adalah di sini ya. Kalau untuk di sini dia bilang apa nih? Ya. Dia menerka bahwa peramalan atas genom yang dibongkar dalam kuartal pertama adalah 175 ton. Maka ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi peramalan untuk kuartal pertama itu given ya, datanya dikasih tahu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk kuartal kedua kita cari ya, kita carinya ini data peramalan sebelumnya gitu ditambah dengan alfanya 0,1 dikalikan dengan apa aktualnya, nilai aktualnya dikurangi dengan nilai peramalan yang di sini ya. Jadi ini dapat dari atas sini 80, dapat dari yang sini 75, dapat dari yang sini. Sehingga hasilnya adalah 175,5 ya. Selanjutnya kalau untuk kuartal ketiga sama berarti ya. Ini peramalan periode sebelumnya adalah 175,5 ya, ditambah 0,1 dikalikan dengan aktual periode sebelumnya adalah 168 dikurangi dengan 175,5 ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau ini kalian harus mengerjakannya per kuartal ini ya, per baris ya, nggak bisa langsung. Ya. Nah, ini kolom yang di sini adalah kalau dia menggunakan alfanya 0,5 dengan rumus yang sama ya. Nanti kalian cek apakah hasilnya sesuai atau enggak ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengevaluasi keakuratan masing-masing penghalusan, maka kita dapat menggunakan menggunakan atau menghitung kesalahan peramalan ya. Kita menggunakan MAD yang tadi ya. MAD yang rumusnya ini tadi ya. Aktual dikurangi peramalan dibagi N. Nah, ini kita buat tabel lagi ya. Masih yang pertama kolomnya ini kuartal, kemudian ini ada yang aktualnya, ini peramalannya ya. Yang pertama peramalan dengan alfa 0,1 ya. Maka ini untuk mencari deviasinya adalah 180 kurang 175 ya. Aktual kurang peramalan dapat di sini. Aktual kurang peramalan dapat di sini. Ingat ya, dia ini nilainya mutlak, maka tidak ada tanda minus. Ya. Nah, kemudian setelah semua dihitung, dijumlahkan ya untuk deviasinya. Ya. Nah, untuk yang peramalan dengan alfa 0,5 juga sama. Ya, di sini jumlah aktualnya berapa? Ya, ini jumlah peramalannya berapa gitu ya. Untuk deviasinya maka aktual dikurangi peramalan yang di sini. Aktual dikurangi dengan peramalan yang di sini ya. Seterusnya sampai kuartal ke-8 sehingga ini ada totalnya, ya ini total masing-masing. Ini total untuk alfa 0,5, ini total deviasi untuk alfa 0,10. Tadi kan rumusnya ini ya. Aktual dikurang peramalan dibagi dengan N. Ya, maka di sini 82,45 kita bagi dengan 8 ya. Ini juga 98,62 kita bagi 8. Nah, hasilnya adalah kita harus pilih yang deviasinya paling kecil. Nah, karena deviasi yang paling kecil itu adalah yang alfanya 0,1, maka ini yang kita pilih gitu ya. Kita pilih untuk alfa 0,1. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak jelas bisa langsung baca di bukunya lagi. Tadi halaman 127. Nah, selanjutnya di sini ada banyak rumus lagi ya. Nanti latihan soalnya atau contoh soalnya, contoh soalnya bisa kalian lihat di buku ya. Itu sangat mudah dipahami. Ini ada rumus untuk MAPE, kesalahan persentase rata-rata absolut ya. Kemudian ada lagi penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan ya. Ada proyeksi kecenderungan ya, trennya apakah menggunakan variasi musiman, siklus gitu ya. Kemudian di sini juga ada metode peramalan asosiatif ya untuk analisis regresi dan korelasi ya. Nanti bisa dibaca dan dilihat contoh latihan soalnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah peramalan dalam sektor jasa. Jadi peramalan itu nggak hanya untuk manufaktur aja gitu. Jadi jasa pun juga bisa gitu ya, atau nggak hanya untuk retail atau manufaktur. Jasa pun juga bisa menggunakan fungsi dari peramalan ya.
Jadi misalkan permintaan selama hari libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu gitu ya, atau peramalan memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Untuk lebih rincinya bisa langsung baca di buku ya untuk peramalan dalam sektor jasa. Ya. Nah, untuk, tugas peramalan, yang pertama, yang ini ya, kalian diminta untuk mengerjakan soal 41 halaman 160 dan soal 46 halaman 161 di buku Heiser Render, edisi 11. Ya, nanti saya akan buatkan rumahnya di Sibereng. Oke, terima kasih saya, akhiri ya. Dan jangan lupa kalian harus membaca buku Heiser Render bab 4 yang materi peramalan ya. Di situ di akhir chapter sebelum latihan soal ada contoh-contoh soal beserta jawabannya, itu kalian pelajari dengan seksama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.